saya MHG Abdillah Mirasid. Saya akan mempresentasikan website kami, yaitu website perpustakaan kampus. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan 3 halaman, yaitu halaman login, terus halaman beranda, dan juga profile. Nah, di sini pada umumnya halaman login yaitu selamat datang kembali, ada penjelasan di sini. Sebelum mahasiswa login, wajib mendaftar untuk pendataan peminjaman, itu perlu untuk datanya. Nah, pada umumnya pendaftaran itu dimintakan nama mahasiswa, NIM, program studi, password, konfirmasi password. Karena saya sudah login, saya nggak perlu lagi mendaftar. Namun uniknya di sini, paling unik sih. Pada umumnya, pokoknya kalau misalnya kita udah ada, tertera, akan tersimpan oleh data itu sendiri. Oke. Di sini saya akan masukkan yang sudah saya daftarkan. Nah, baik, sudah berhasil login. Nah, pada umumnya menu beranda, yaitu di sini ada bot information atau yang sudah menggunakan auto sweep. Nah, di sini ada penjelasan sama data di kampus, pinjam buku dengan sistem digital, kumpulan SP dan aktivitas dan lain-lainnya. Oke, sekarang saya hanya menjelaskan menu login, profile, beranda. Saya tidak akan menjelaskan koleksi, peminjam dan peminjaman karena di situ akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada menu cari, yaitu cari koleksi buku. Ya kan? Di sini misal saya UI dasar ya. UI dasar, saya cari UI dasar. Oke. UI dasar. Nah, di sini dia akan muncul. Di bawahnya akan muncul buku terbaru. Oke. Kalau misalnya dia kosong, bisa kosong gini aja misalnya ya. Dia kosong gini aja. Ya udah, dia bakalan jadi banyak gini. Nah, oke. Baik. Nah, uniknya di sini ada bacaan sini. Nah, di sini seperti peta, bukan peta sih, lebih tepatnya penjelasan buku itu sendiri di rak berapa, stoknya ada berapa, tahun berapa, lalu total pembacanya. Misalnya contoh nih. Raknya ada di rak A1, stoknya ada 12. Terus tahun buku itu 2024, total pembacanya itu adalah 1.200 pembaca. Nah, misalnya saya akan mengajukan peminjaman, nanti akan bertambah nih 1.200 sekian. Nah, sebenarnya itu akan masuk ke peminjaman ya, penjelasan peminjaman atau koleksi lah ya. Pokoknya seperti itulah, saya akan jelaskan simpelnya aja lah. Oke. Baik. Nah, di sini uniknya lagi ada EXP, XP, kumpulkan XP dari aktivitas membaca. Mahasiswa yang aktif meminjam buku dan mengunjungi perpustakaan dan sebagainya. Setelah mencapai level tertentu, user bersemangat mengikuti program lewat dari perpustakaan. Nah, ini XP-nya peminjaman 10, XP pengembalian 20, XP kunjungan 5, level 10. Reward aktifnya. Reward aktif level 10. Nah, seperti contoh yang tadi kan ada bacaan reward ya. Nah, di sini mulai sekarang, nah di sini akan ada koleksi-koleksinya. Kita akan minjam ini, nggak akan saya jelaskan lebih detail ya.
Oke, mungkin saya akan masuk ke penjelasan profil. Oke, di sini profil akan ada nama saya, NIM. Nah, program studi saya ada, lalu penjelasan lainnya. Nah, di sini salah satu unitnya yaitu riwayat peminjaman. Riwayat peminjaman. Sini akan ada penjelasan saya minjam apa aja, kapan, terus pengembalian saya dan sebagainya. Nah, di sini ada total kunjungan, total peminjaman, total EXP, level user, level saya ini masih satu, terus denda aktif yang ada, reward belum aktif. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan ya, yang bisa saya jelaskan. Untuk koleksi dan peminjaman akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Alfarizi dengan NIM 241120389. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang fitur koleksi buku. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari dan melihat informasi buku yang dibutuhkan. Pada bagian di atas ini terdapat fitur urutkan yang digunakan untuk mengurutkan daftar buku, misalnya berdasarkan buku terbaru, terlama, ataupun terpopuler. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menemukan koleksi yang diinginkan dengan lebih cepat. Selanjutnya, di bawahnya terdapat beberapa kategori buku, seperti teknologi, akademik, desain, jurnal, fiksi, dan non-fiksi. Pengguna dapat memilih salah satu kategori untuk menampilkan buku sesuai dengan bidang atau jenis yang diinginkan. Setiap buku ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi gambar sampul buku, status ketersediaan, kategori, judul, serta nama penulis. Status ketersediaan memudahkan pengguna mengetahui apakah buku tersebut masih dapat dipinjam atau tidak. Di sini kalian juga bisa mengklik salah satu buku seperti ini. Nah, di sini juga kami menampilkan tentang sinopsis dari buku ini, lalu ada karakteristik buku, tahun terbit, jumlah pembaca, dan tata letak dari buku ini. Nama saya Gilbert Noel Siregar dengan NIM 241121880 yang akan menjelaskan terkait fitur peminjaman di website perpustakaan kampus. Untuk meminjam buku, kita harus melakukan pengajuan peminjaman buku secara digital. Data yang dikirim akan masuk ke tabel peminjaman dan menunggu proses persetujuan. Yang dimana di sini kita harus mengisi nama kita dulu. Sebentar ya. Kemudian kita juga harus mengisi NIM kita ya yang benar. Yang dimana di sini di kategori buku ada beberapa ya, seperti teknologi, akademik, desain, informatika, jurnal, dan non-fiksi. Di sini saya pilih yang desain. Kemudian di sini kita ketik judul buku yang sesuai kategori buku. Contohnya di sini adalah desain UI dasar. Yang dimana di sini bakal ada notif yaitu buku telah berhasil dipilih. Kemudian untuk tanggalnya di sini kita sudah mengajukan ya, yang dimana dimulai tanggal 1 dan akan dikembalikan pada tanggal 7. Dan di sebelah kanan di sini ada ringkasan peminjaman, yang dimana durasi meminjam buku paling lama sekitar 7 hari atau 1 minggu. Maksimal buku yang dapat dipinjam adalah 1 buku. Jika terlambat mengembalikan, maka akan terkena denda sebesar Rp1.000 per hari. Persetujuan akan diberikan selama 30 detik. Dan proses verifikasinya itu terdiri ada 4. Yang pertama, data peminjaman dikirim melalui form. Yang kedua, status awal menjadi menunggu persetujuan. Yang ketiga, sistem menyetujui peminjaman secara otomatis. Dan yang keempat, buku dikembalikan sesuai tanggal kembali. Yang dimana jika kalian salah mengisi di bagian form ini, kalian bisa mengklik reset ini. Dan jika menurut kalian sudah benar, kalian bisa langsung klik kirim peminjaman.
yang dimana akan tertulis pengajuan peminjaman berhasil ya di sini, yang dimana di sini kita harus menunggu notif dari pihak perpustakaan yang dimana kita akan meminjam buku. Dan kita tunggu sebentar ya selama 30 detik. Dan di sini kita sudah masuk ya di data peminjaman buku, yang dimana di sini kita akan menunggu persetujuan dari pihak perpustakaannya. Dan jika berwarna biru begini, itu tandanya buku sudah berhasil dipinjam dan kita akan bisa langsung mengambilnya di perpustakaan.